Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami rancang yang bernama Apik. Apik sendiri kepanjangan dari aplikasi distribusi toko. Oke. Aplikasi ini kami rancang bersama 3 orang. Yang pertama ada saudara Imam Fathur Rahim dengan nomor induk mahasiswa 180411000001. Ya, anggota selanjutnya adalah saudara saya sendiri Asfani Rahmatullah dengan nomor induk mahasiswa 180411100046. Untuk anggota yang ketiga ialah saudara M. Arif Mahfud Rian Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 180411100061. Ya, hal yang mendasari kami merancang aplikasi ini adalah maraknya orang-orang yang memulai usaha membuka toko, namun minim pengetahuan mereka tentang bagaimana caranya mendapatkan barang-barang untuk toko mereka. Dan juga ada beberapa orang produsen yang telah memproduksi barang, namun kurangnya koneksi mereka terhadap toko-toko sehingga mereka harus menjual barang mereka lebih murah kepada distributor. Nah, user yang menggunakan aplikasi ini yakni adalah customer. Customer sendiri adalah orang mereka yang ingin atau yang sudah memiliki toko. Yang kedua adalah produsen. Produsen sendiri adalah orang yang memproduksi barang-barang namun bingung mau memasarkan barang-barangnya. Yang ketiga adalah admin, yang di sini bertindak sebagai orang yang mengatur dan yang mengawasi jalannya sistem. Untuk kebutuhan pengguna atau user requirement sendiri, yang pertama untuk pengguna umum adalah melihat daftar customer, kemudian dapat melihat daftar produsen, juga dapat mendaftar, login, melihat profil aplikasi dan bertanya tentang aplikasi. Sedangkan untuk customer, yang dapat mereka lakukan adalah yang pertama mengatur profil, kebutuhan berbelanja, dan melihat daftar belanja. Untuk produsen sendiri adalah mengatur profil, melihat stok, dan melihat dan memproses pesanan. Sedangkan admin yakni mengawasi para user dan menambah atau mengubah data para pengguna. Untuk detail halamannya, yang pertama untuk umum akan ada halaman home. Untuk halaman home, kemudian ada daftar customer yang bisa mereka lihat, daftar produsen yang bisa mereka lihat, ada juga daftar login, halaman login, kemudian ada halaman tentang untuk melihat profil aplikasi, kemudian ada juga halaman pertanyaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan. Sedangkan untuk customer terdapat ada 3 halaman khusus. Yang pertama halaman profil khusus untuk customer, kemudian ada halaman mulai belanja, dan kemudian ada halaman keranjang. Untuk produsen sendiri juga terdapat 3 halaman khusus. Yang pertama adalah halaman profil untuk mengatur profil mereka. Kedua adalah halaman stok untuk menambah maupun mengurangi stok mereka. Yang ketiga adalah pesanan untuk mengatur keluar masuknya pesanan. Sedangkan untuk admin sendiri hanya terdapat 2 halaman. Yang pertama halaman pengawasan, yang kedua adalah halaman tambah atau ubah data. Perkenalkan, nama saya Imam Fathur Rahim, NIM 180411100001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan umum, yaitu di halaman depan ada logo dari Apik dan ada dari produsen yang sudah mendaftar, ada dari customer yang sudah mendaftar. Nah, di halaman loginnya di sini ada seperti biasanya ada memasukkan email dan password. Nah, untuk tampilan middle fidelity-nya seperti ini, sudah ada pewarnaan dan sudah ada bentuk-bentuk shape-nya. Nah, untuk di tampilan pendaftaran produsen dan customer,
Di sini ada sedikit perbedaan, yaitu di bagian input data. Di pendaftaran customer ada input scan KTP saja, dan di produsen ada beberapa lagi yang berbeda. Nah, untuk tampilan middle fidelity-nya seperti ini yang sudah diberi warna dan bentuknya. Nah, untuk tentang web ini sendiri dan juga ada halaman pertanyaan. Nah, di sini jadi tentang halaman tentang ini menjelaskan tentang web ini sendiri, yaitu apa dan seterusnya. Nah, untuk di pertanyaan ini ada kumpulan-kumpulan pertanyaan dari pengguna yang masih kebingungan di dalam web ini. Nah, untuk tampilan middle fidelity-nya seperti berikut ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Putrian Setiawan, NIM 1804111000061. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tampilan low fidelity dari customer. Di sini ada 3. Yang pertama profil. Di sini profil itu ada profil dari pihak customer dan juga bisa diedit. Kemudian ada keranjang dan pesanan. Di sini ada beberapa poin-poin seperti proses pengiriman, keranjang pesanan, dan juga yang terakhir riwayat pemesanan. Yang ketiga ada belanja, yaitu di sini proses kita sedang belanja atau kita mencari barang. Kurang lebih untuk tampilan middle fidelity-nya seperti ini. Untuk pihak customer yaitu profil, kemudian ada belanja, kemudian keranjang dan pesanan. Selanjutnya yaitu tampilan low fidelity dari produsen. Di sini ada profil, daftar pesanan, dan stok. Profil kurang lebih sama seperti yang customer, kemudian untuk daftar pesanan juga kurang lebih sama, yaitu nanti ada pesanan dan juga ada riwayat pemesanan. Dan yang terakhir ini di sini ada stok, yaitu nantinya bisa jadi fungsi sebagai mengubah stok barang seperti jumlah dan juga menambah jumlah produk dari pihak produsen. Untuk tampilan middle fidelity dari produsen kurang lebih seperti ini, yaitu ada nama dari pihak produsen, kemudian ada stok barang, kemudian yang terakhir adalah daftar pesanan dari pihak produsen. Kemudian yang selanjutnya tampilan low fidelity dari admin. Di sini hanya ada 2, yaitu home dan data. Di home sendiri kurang lebih sangat lengkap. Selain dari nama admin, kemudian juga ada customer, ada produsen. Kemudian di situ juga ada laporannya. Jadi nanti ketika ada laporan dari masing-masing pihak, sehingga nanti kita sebagai admin bisa menindaklanjuti untuk memblokir atau tidak, seperti itu. Kemudian di sini juga ada data yang fungsinya nanti untuk mengubah data jika sewaktu-waktu nanti ada perubahan, seperti itu. Ini kurang lebih untuk tampilan fidelity dari admin. Detailnya seperti ini, yaitu ada home dan juga ada data. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.